وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين كما Hadratul kiram para ulama, wabil khusus dapat imam masjid kita tercinta, juga yang akan hormati ketua IKM Masjid Nurul Husna Kijang Lama, beserta hadirin tuan-tuan, puan-puan, cincin, ibu-ibu, ketua majelis taklim, adik-adikku, remaja-remaji yang kami cintai. Dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, di masjid kita tercinta ini, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, taufik dan hidayah, jika kita semua ini bisa melaksanakan salat lisan berjamaah dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan, kita ini dijadikan sebagai hamba-hamba yang saleh dan salihah, menjadi orang yang takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membedakan kepada kita antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang baik dan yang jelek. Itu semua adalah merupakan berkah daripada perjuangan Rasulullah. Maka sewajarlah kita, maka sepantasnya kita dan seharusnya kita membaca salawat kepada Rasulullah dengan ungkapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, cincin dan yang kami hormati, tema pada malam sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya kami harus sekarang masuk ke sini ya. Kalau lewat yang itu perhatian minggu kami Jumat kedua khotbah 2019 subuh pagi, Ahad pagi, ngisi kuliah jurusan tiap hari Ahad. Kita lagi tidak ini masih kecil loh, ternyata YouTuber sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada malam sekarang ini kita mengambil tema yaitu menghormati kedua-dua orang tua. Jadi kalau kita bercerita orang tua, maka di sana kita harus mengingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana di Al-Qur'an itu ada 3 hal, ada 3 perkara yang ketiga-tiganya itu selalu berdampingan, selalu ada 2 perkara yang lain. Ada 3 perkara yang mana satu perkara itu selalu berdampingan dengan yang lain. Yang pertama adalah ati Allah wa ati Rasul. Kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Yang kedua yakni aqimus shalah wa atuz zakat. Laksanakan salat 5 waktu dan keluarkan zakat. Sedangkan yang ketiga adalah sembah Allah dan hormati kedua orang tua. Kalau seandainya salah satunya ini kita tinggalkan, cuma melaksanakan salah satu daripada yang lain, kalau semuanya kita ini aqimus shalah,
kita melaksanakan sholat lima waktu rajin seumpamanya, tetapi kalau sebenarnya kita meninggalkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau menginfakkan hartanya, maka bisa katanya Allah akan sia-sia. Begitu juga kalau seandainya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak tahu taat kepada Rasul, tidak tahu mengikuti kepada sunnah Rasul, maka bisa taatnya kepada Allah akan sia-sia. Dan yang terakhir adalah yakni sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan juga hormati kedua orang tua. Kalau cuma kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi durhaka kepada kedua orang tua, tidak mau menghormati kepada ibu, tidak menghormati kepada ayah kita, maka penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Ridha Allah ridha walidayni. Ridha Allah Subhanahu wa taala, relanya Allah, ridhanya Allah, rahmatnya Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung kepada ridhanya kedua orang tua. Kalau kedua orang tua ridha, Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Kalau orang tua dia kasih sayang kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala akan sayang pula. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk menghormati kepada kedua orang tua. Ya, hormati kedua orang tua. Adik-adik, hormati orang tua. Katanya Allah di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah SWT telah memberikan kepastian, telah memberikan kepada kita Allah ta'budu, jangan engkau menyembah, jangan sekali-kali menyembah illa iyyahu, kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidayni ihsana, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga ada yang hormati. Ya, pada supaya kedua orang tuanya kata Allah Subhanahu wa taala, yang berdua kita enter iman. Ahaduma al-ilahuma, sehingga ada yang kata kedua orang tua itu sudah menginjak kepada usia tuanya. Kalau sudah tua kedua orang tua kita, maka terdahulu mungkin dan janganlah semata-mata kita, janganlah sekali dari kita ingin membentak kepada kedua orang tua. Fala tuqillahuma uqim wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan secara mulia. Jadi hormati kedua orang tua. Dan juga di Al-Quran dari pentingnya untuk menghormati kedua orang tua. Allah SWT banyak ayat-ayat yang menerangkan, yang mewajibkan kepada kita untuk menghormati kedua orang tua. Di sana juga tidak surat Al-Mu'ad Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan aku telah memberikan wasiat kepada anakku agar sekiranya kita menghormati kepada kedua orang tua, yang mana kedua orang tua itu yang mengandung kita waktu kita ada di dalam kandungan, dia dalam perkosaan 9 tahun. Sehingga pesannya ayat itu, wa in jahada an tasyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka seandainya ibu-ibu, bapak-bapak, kedua orang tua kita seumpamanya, ya, kedua orang tua kita semuanya bersama-sama Islam alhamdulillah ya. Kalau kedua orang tua tidak beragama Kristen seumpamanya, apapun kita mempunyai kedua orang tua, tetapi mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, kita ini sebagai anak masih diwajibkan menghormati.
sekali-sekali karena orang tua dia durhaka, karena orang tua itu kelakuannya pucat dan sebagainya. Kemudian kita sebagai anaknya tidak mau menghormati kepada kedua orang tua, ini tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun sejauhnya apapun perbuatannya orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia wasa'il umma fid dunya ma'rufah, kita tetap wajib untuk menghormati kepada kedua orang tua. Salam bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Kemudian baik. Ya Bu, berdoalah kepada kedua orang tua tiap hari Bu, setelah sholat sebelumnya, terutama setelah sholat Bu. Jangan lupakan kata-kata Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kedua orang tua sudah bicara dan doakan pada kedua kita ini Fatihah pada Al-Quran keduanya, itu harus selalu bakti kita menjadi anak yang soleh, yang salihah. Dan kemudian juga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Bila ada kekurangan dan selebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallahumma wa bihamdihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.